Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kali ini Ibu akan membahas soal literasi pertemuan pertama dan kedua yang telah anak-anak kerjakan sebelumnya. Disimak terus ya. Baik, dari stimulus pertama terdapat teks yang berjudul Pohon di Pinggir Kota karya Ernika Sandang. Kita langsung ke soal pertama. Berdasarkan stimulus 1, bagaimana cara tokoh aku mengobati sesak napasnya? Jawabannya adalah D, datang ke area pohon besar yang berada di pinggir kota. Nah, ini dapat kita lihat pada paragraf ketiga yang memiliki warna toska ya, itu sudah diblok dan warnanya toska dengan kalimat, saat pulang aku bergegas menuju area pohon besar di pinggir kota. Di sana aku dapat menemukan kedamaian di dalam kehidupan yang kacau ini. Pohon itu seperti memancarkan energi yang tak dapat dijelaskan. Pohon itu mampu mengobati sesak napasku. Nah, itu menjadi kalimat kunci untuk jawaban nomor 1. Selanjutnya kita ke soal 2. Berilah tanda centang pada pernyataan yang benar. Jawaban dapat lebih dari 1. Berdasarkan stimulus 1, apakah yang dialami tokoh aku setelah berteduh di bawah pohon di pinggir jalan tersebut? Jawabannya adalah bersyukur karena kota ini masih memiliki cadangan udara segar melalui keberadaan pohon itu. Terdapat pada kalimat yang berwarna ungu. Aku sangat bersyukur karena dengan adanya pohon ini, kota masih memiliki cadangan udara segar. Lalu, yang kedua adalah berencana menanam pohon di pinggir jalan supaya tersedia stok udara segar di kota ini kelak. Nah, ini jawabannya terdapat pada kalimat terakhir di paragraf tersebut ya. Aku teringat anakan beringin yang kutanam di belakang rumah. Besok aku akan menanamnya beberapa di pinggir jalan ini. Oke, lanjut ke stimulus 2 mengenai kisah Firman, sarjana yang sukses karena menggeluti sampah. Oke, kita lihat langsung soalnya nomor 3. Berdasarkan stimulus 2, jika ingin menelusuri informasi tentang daur ulang sampah, kata kunci apa yang akan kamu gunakan untuk mencari informasi tersebut? Jawabannya adalah D, pelestarian lingkungan. Oke, kita bahas satu-satu ya dari pilihan A, sampah plastik. Ketika kita mencari informasi dengan kata sampah plastik, maka yang akan muncul itu adalah tampilan ataupun informasi mengenai sampah plastik. Sedangkan yang B, kerajinan tangan. Maka yang muncul setelah kita mengetik kata tersebut adalah berbagai jenis kerajinan tangan yang tentunya kurang sesuai dengan stimulus 2. Lalu yang ketiga adalah pencemaran lingkungan. Ini pun tidak sesuai dengan yang ada di stimulus 2 karena ketika kita mencari informasi mengenai pencemaran lingkungan, maka yang akan keluar adalah mengenai pencemaran lingkungan. Sedangkan yang D, pelestarian lingkungan. Ini sesuai dengan stimulus 2 yang menceritakan bahwa Firman menggeluti sampah yang hal tersebut menjadi sebuah pelestarian lingkungan karena sampahnya tidak langsung dibuang begitu saja. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Berilah tanda centang pada kolom jawaban benar atau salah. Berdasarkan stimulus 2, manakah perubahan konsep sampah dari yang negatif menjadi positif sesuai isi teks? Nah, ini kita garis bawahi ya. Ya, dari yang negatif menjadi positif. Oke, kita lihat pernyataan pertama. Sampah yang semula mencemari lingkungan, kemudian mencemari kesehatan manusia karena menjadi sarang sumber penyakit. Nah, mencemari lingkungan ini adalah konsep negatif. Lalu, kemudian mencemari kesehatan manusia karena menjadi sarang sumber penyakit. Dan ini pun masih konsep negatif. Jadi pernyataannya salah. Lalu yang kedua, konsep sampah yang identik dengan kotor dan mencemari lingkungan itu merupakan konsep negatif. Dapat diubah menjadi sesuatu yang berkilau melalui kreativitas pendaur ulangan. Nah, ini merupakan konsep positif. Jadi, pernyataan kedua benar karena dari konsep
sampah yang negatif ke konsep yang positif. Pernyataan 3, sampah yang dikelola dengan baik tidak akan menjadi masalah, tetapi yang dibuang sembarangan akan membawa bencana. Nah, ini konsepnya dari yang positif, sampah yang dikelola baik tidak akan menjadi masalah, tetapi akan membawa bencana. Nah, ini ke negatif ya, jadi pernyataannya salah. Lalu yang pernyataan keempat, sampah yang mengotori lingkungan, sumber penyakit bagi masyarakat. Ini konsepnya negatif, tetapi dapat memiliki nilai guna setelah didaur ulang. Nah, ini konsepnya adalah positif ya, jadi dari negatif ke positif, pernyataan tersebut benar. Oke, lanjut ke stimulus 3 yang berjudul Mungkinkah Plastik Tidak Tergantikan? Nah, di sini terdapat infografis juga mengenai sampah plastik tersebut. Lalu kita lihat soal 5. Berdasarkan stimulus 3, berilah tanda centang pada pernyataan yang sesuai dan tidak sesuai dengan isi teks. Kita ke pernyataan ke-1 dan ke-2. Penggunaan plastik di Indonesia masih berada di batas aman. Limbah plastik di lautan telah membunuh jutaan hewan laut. Baik, untuk pernyataan pertama. Nah, sudah jelas ya di sini, di infografis ini judulnya adalah sampah plastik di Indonesia lebih ambang batas aman. Berarti pernyataan ke-1 tadi salah. Lalu untuk pernyataan kedua, nah, di sini kita bisa baca, limbah plastik di lautan telah membunuh 1 juta burung laut dan 100.000 mamalia laut, kura-kura, dan ikan. Sehingga pernyataan kedua tadi juga salah. Ini karena pada pernyataan kedua ini, limbah plastik di lautan telah membunuh jutaan hewan laut. Sementara hewan-hewan yang terbunuh itu tidak hanya hewan laut saja ya, tadi ada pula burung yang merupakan nah, di sini, di infografis ini terdapat juga burung laut. Selanjutnya, pernyataan ketiga dan keempat, Indonesia penyumbang limbah plastik terbesar kedua di dunia. Jumlah limbah plastik terdaur ulang masih kurang dari 10% dari jumlah plastik yang ada di Indonesia. Ini pernyataannya sesuai, kita lihat di infografisnya. Nah, ini Indonesia penyumbang sampah plastik terbesar nomor 2 di dunia setelah Cina. Lalu kurang dari 10% sampah plastik terdaur ulang. Jadi pernyataan yang ketiga dan keempat adalah sesuai. Oke. Kita lanjut ke soal 6. Berdasarkan stimulus 3, pasangkanlah pernyataan yang berisi fakta atau opini dengan ilustrasi pendukung yang sesuai. Pernyataan pertama, plastik bisa menghasilkan keuntungan puluhan juta rupiah. Gambar yang tepatnya adalah ilustrasi kedua ini. Pernyataan kedua, jika dibuang ke tanah, plastik yang dirancang untuk bertahan dalam jangka waktu lama akan mencemari air tanah dan makhluk bawah tanah. Racun-racun dari partikel plastik yang masuk ke tanah akan membunuh hewan-hewan pengurai di tanah seperti cacing. Nah, ini ya, gambar yang tepat dan sesuainya. Pernyataan 3, jika ada banyak pohon di kota ini akan banyak persediaan udara segar. Gambar yang sesuai adalah gambar pertama. Dan pernyataan terakhir, partikel plastik yang masuk ke tanah akan menjadi racun hewan-hewan pengurai di dalam tanah seperti cacing. Oke, ini gambarnya adalah gambar ketiga, kan disebutkan bahwa partikel plastik ya, ini ada gambar gelas plastik. Lanjut ke stimulus 4. Nah, ini stimulus 4 ini menceritakan ada seorang anak perempuan yang sedang sakit ya. Kita lanjut ke soal 7. Berdasarkan stimulus 4, pilihlah satu jawaban yang benar. Anak perempuan itu sakit karena, nah kita baca dulu di teks tersebut, anak perempuan itu sakit karena dinyatakan oleh dokter ya, maka kita lihat di paragraf terakhir, kalimat yang berwarna toska, setelah dibawa ke dokter, ternyata anak itu positif terkena bakteri jahat. Maka jawaban yang paling tepat adalah makan jajanan yang berbakteri jahat. Nah, jadi kan di sebelumnya diceritakan bahwa anak perempuan tersebut makan jajanan sembarangan gitu dan dinyatakan sakit karena makanan tersebut berbakteri jahat setelah dibawa ke dokter.
Ternyata anak itu positif terkena bakteri jahat. Oke, selanjutnya nomor 8. Pada pernyataan yang berilah tanda centang pada pernyataan yang benar. Berdasarkan stimulus 4, sifat-sifat yang mencerminkan tokoh anak perempuan pada cerita adalah, jawabannya adalah cuek, jorok, dan mudah kapok. Cuek karena anak perempuan tersebut ketika jajan tidak memperhatikan makanan tersebut meskipun dihinggapi oleh lalat. Dan ia jorok karena makannya itu jajanan yang tidak bersih gitu ya. Pada teks tersebut juga dijelaskan makanan dijual sudah dihinggapi lalat, namun setiap hari terus membeli makanan di sana gitu ya, banyak yang membelinya. Lalu sifatnya yaitu mudah kapok. Kita bisa lihat pada kalimat terakhir, mendengarkan penjelasan dokter, anak itu menyesal karena telah membeli makanan itu. Jadi pada kalimat tersebut terlihat bahwa anak perempuan tersebut mudah kapok dengan apa yang sudah ia lakukan. Selanjutnya stimulus 5 mengenai cuci tangan dan hand sanitizer nih ya di pandemi COVID ini. Baik, langsung ke soal 9, berilah tanda centang pada kolom sesuai atau tidak sesuai. Berdasarkan stimulus 5, tentukan pernyataan yang sesuai dengan pola hidup sehat. Nah, yang pertama, menurut WHO, mencuci tangan adalah suatu prosedur atau tindakan membersihkan tangan dengan menggunakan sabun di bawah air mengalir atau hand rub dengan antiseptik berbasis alkohol. Pernyataan tersebut adalah sesuai dengan paragraf pertama pada stimulus 5 nih yang menurut WHO. Lalu, pernyataan 2, mencuci tangan secara teratur dan menyeluruh dengan sabun di dalam genangan air dengan 6 langkah dianjurkan oleh WHO dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan seperti virus corona. Oke, kita perhatikan ya yang diwarnai warna ungu. Mencuci tangan di dalam genangan air. Itu akan menjadi kurang tepat ya karena seharusnya mencuci tangan itu secara teratur dan menyeluruh dengan sabun di bawah air yang mengalir. Jadi pernyataannya tidak sesuai. Lalu yang ketiga, walau dapat membantu mengurangi jumlah kuman di tangan dengan cepat, hand sanitizer dapat menghilangkan semua jenis kuman. Oke, kita cek di kalimat yang berwarna ungu ini. Walau dapat membantu mengurangi jumlah kuman di tangan dengan cepat, hand sanitizer tidak dapat menghilangkan semua jenis kuman. Sehingga pernyataan ketiga tadi tidak sesuai. Lalu yang pernyataan keempat, profesi yang bisa membuat formulasi yang dianjurkan dalam membuat hand sanitizer adalah apoteker. Pernyataannya sesuai dengan teks pada kalimat berikut. Profesi yang bisa membuat formulasi yang dianjurkan dalam membuat hand sanitizer adalah apoteker ya di sini. Selanjutnya, soal nomor 10. Berdasarkan stimulus 5, berilah tanda centang pada kolom ya atau tidak. Prosedur yang benar untuk menjalani hidup sehat adalah prosedur yang pernyataan pertama, cuci tangan, air mengalir, sabun. Ya, tentu ini prosedur yang benar ya. Kita mencuci tangan pada air mengalir dan menggunakan sabun. Pernyataan kedua, makan, mencuci tangan, hand sanitizer. Ini tidak tepat ya, karena setelah mencuci tangan memakai sabun tidak dianjurkan untuk menggunakan hand sanitizer. Sudah sangat cukup dengan mencuci tangan. Lalu yang ketiga, bepergian, cuci tangan, dan makan. Ini sesuai ya, atau pernyataannya betul. Karena setelah berpergian, kita harus cuci tangan terlebih dahulu, baru kita makan. Dan yang terakhir, berpergian, hand sanitizer, dan makan. Ini juga pernyataannya betul, prosedurnya ya. Karena setelah berpergian, kita dapat menggunakan hand sanitizer, dan makan, meskipun lebih baiknya kita mencuci tangan ya, karena mencuci tangan itu lebih efektif daripada menggunakan hand sanitizer. Baik, lanjut ke soal nomor 11. Nah, ini ada stimulus 6, infografis mengenai cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Soal 11, berdasarkan stimulus 6, berilah tanda centang pada kolom sesuai atau tidak sesuai. Baik.
Pernyataan pertama, cuci tangan yang baik harus selalu menggunakan sabun, tentunya sesuai ya dengan infografis tersebut. Kedua, air menggenang sangat baik saat mencuci tangan. Tidak sesuai karena ketika mencuci tangan kita harus mencuci tangan pada air yang mengalir nih ya, sudah terlihat dari judul infografisnya. Lalu pernyataan tiga, membilas tangan dapat menyebabkan tangan lebih bersih. Tentu setelah kita menggunakan sabun, kita bilas tangan kita agar menjadi lebih bersih. Jadi pernyataannya sesuai. Lalu yang terakhir, mencuci tangan cukup selama 10 detik. Nah, coba lihat di infografis, 60 detik gitu ya, yang mencuci tangan yang baik dan benar sesuai infografis. Jadi pernyataan terakhir tidak sesuai. Oke, lanjut soal nomor 12. Berdasarkan stimulus 5 dan 6, berilah tanda centang pada kolom sesuai atau tidak sesuai. Kata kunci dalam stimulus 5 yang sesuai dengan stimulus 6 adalah yang pertama, sabun sesuai pada stimulus 5 atau teks di stimulus 5 terdapat pada infografis di stimulus 6. WHO ini tidak sesuai ya, karena pada stimulus 6 tidak terdapat. Nah, yang ini tidak terdapat adanya kalimat dari WHO itu sendiri. Lalu yang kata kunci ketiga, selajari tentu tepat ya pada stimulus 5 di teks menjelaskan mencuci tangan dengan cara salah satunya adalah ke sela-sela jari sesuai dengan stimulus 6. Dan kata kunci terakhir, cuci tangan. Tentu ini sangat sesuai deh ya dari stimulus 5 dengan stimulus 6. Selanjutnya terdapat stimulus tambahan untuk soal nomor 4 yang berjudul Mengenang Katherine Johnson, manusia komputer dari NASA. Nah, ini terdapat stimulus yang dapat dibaca dan kita lanjut ke soal nomor 4-nya. Berdasarkan stimulus tersebut, kondisi sosial budaya dan teknologi yang digambarkan dalam teks tersebut memberikan gambaran tentang jawaban yang benar adalah kemampuan Katherine Johnson untuk mendobrak batasan atas perlakuan ras yang tidak adil. Nah, ini dapat dilihat dari stimulus Katherine tumbuh di Virginia Barat saat pendidikan bagi orang Afrika dan Amerika dibatasi. Lalu selanjutnya jawaban yang tepat adalah penggambaran kemampuan Katherine Johnson dalam perkembangan NASA. Nah, ini sudah jelas ya dari paragraf pertama pun. Lembaga penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat NASA kehilangan orang yang sangat penting dalam bidang upaya eksplorasi luar angkasa awal Amerika. Seorang matematikawan yang dijuluki manusia komputer yaitu Katherine Johnson. Jadi jawaban yang tepat adalah pernyataan 1 dan pernyataan 4. Soal dan jawaban serta pembahasan pada kali ini akan dikirimkan melalui grup WhatsApp yaitu soft file-nya. Jadi anak-anak dapat membacanya lagi ya. Sampai di situ untuk soal pembahasan soal AKM literasi pertemuan pertama. Semoga anak-anak dapat memahaminya dan tingkatkan literasi membaca anak-anak. Pada pembelajaran literasi ini, anak-anak dituntut untuk lebih teliti dalam membaca soal, jawaban, dan juga stimulus yang telah diberikan. Sekian dari Ibu, terima kasih anak-anak telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.